Halo, berjumpa kembali dengan saya Tantan di kanal YouTube Taxation Literature atau Taxtool, saluran kanal YouTube yang menyediakan informasi perpajakan yang mantul alias mata betul bagi para sobat dan besti semuanya. Dan semoga saya doakan, semoga para sobat dan besti semua selalu dalam kondisi yang terbaik dan lancar dalam segala urusannya. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai cara pengajuan pembebasan PPH atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan. Aturannya bisa kita merujuk ke Per 8/PJ tahun 2023 yang mulai berlaku tanggal 15 Desember 2023. Jadi kita juga perlu tahu ya bagaimana sih cara pengajuannya. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi atau badan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli atas tanah dan atau bangunan tersebut terutang PPh final. Namun ada pengecualian dari kewajiban pembayaran tersebut, antara lain yang pertama, orang pribadi yang penghasilannya di bawah PPKP yang melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan dengan jumlah pengalihan brutonya kurang dari 60 juta rupiah dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah. Kedua, orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Ketiga, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah kepada badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi, atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan peraturan menteri. Sepanjang hibah tersebut tidak ada hubungannya dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan antara pihak-pihak yang bersangkutan. Keempat, pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris. Kelima, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka penggabungan, peleburan atau pemekaran usaha yang telah ditetapkan menteri untuk menggunakan nilai buku. Keenam, orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dalam rangka melakukan perjanjian bangun guna serah, bangun serah guna atau pemanfaatan barang milik negara berupa tanah dan atau bangunan. Dan yang ketujuh, orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan. Pengecualian dari angka 1 sampai 7 di atas diberikan dengan penerbitan surat keterangan bebas pajak penghasilan. Untuk memperolehnya, orang pribadi atau badan mengajukan permohonan untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli. Khusus untuk badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan yang menggunakan nilai buku sebagaimana dimaksud di poin 5, harus dilampiri dengan daftar pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan atau perjanjian pengikatan jual beli terhadap badan yang telah ditetapkan menteri untuk menggunakan nilai buku. Surat keterangan bebas tersebut diterbitkan apabila memenuhi persyaratan. Pertama, telah menyampaikan SPT PPh untuk 2 tahun pajak terakhir dan atau surat pemberitahuan masa pajak pertambahan nilai untuk 3 masa pajak terakhir yang menjadi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kedua, tidak mempunyai utang pajak untuk semua jenis pajak atau mempunyai utang pajak namun atas keseluruhan utang tersebut telah mendapatkan izin untuk menunda atau mengangsur pembayaran tersebut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Untuk orang pribadi yang penghasilannya di bawah PPKP yang melakukan pengalihan hak tanah dan atau bangunan dengan jumlah bruto kurang dari 60 juta rupiah, bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah, permohonan surat keterangan bebas tersebut harus dilampiri surat pernyataan berpenghasilan di bawah PPKP yang lampiran per 8/PJ 2023 di halaman 22. Untuk format suratnya seperti bagaimana? Lalu salinan surat kartu keluarga, kemudian salinan surat pemberitahuan pajak terutang untuk PBB tahun yang bersangkutan. Untuk orang pribadi yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara hibah, sebagaimana dimaksud angka 2, badan yang melakukan pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan dengan cara sebagaimana dimaksud di angka 3 harus dilampiri surat pernyataan hibah yang ditandatangani di atas meterai. Formatnya bisa dilihat di lampiran per 8/2023 halaman 24. Untuk pengalihan harta berupa tanah dan atau bangunan karena waris harus dilampiri surat pernyataan pembagian waris yang ditandatangani di atas meterai. Formatnya dapat dilihat di halaman 26 lampiran per 8 PJ 2023. Untuk badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan yang telah ditetapkan Menteri menggunakan nilai buku harus dilampiri salinan keputusan PJP mengenai persetujuan penggunaan nilai buku. Untuk orang pribadi atau badan yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan melalui perjanjian bangun guna serah, bangun seraguna atau pemanfaatan barang milik negara harus dilampiri salinan dokumen perjanjiannya. Untuk orang pribadi atau badan yang tidak termasuk subjek pajak yang melakukan pengalihan tanah dan atau bangunan harus dilampiri salinan dokumen yang menunjukkan bahwa orang pribadi atau badan tersebut bukan merupakan subjek pajak. Dan yang terpenting di video ini yang perlu kita perhatikan, walaupun kita sudah tergolong bahwa transaksi atas pengalihan hak tanah dan atau bangunan kita bebas dari pengenaan pajak penghasilan, namun kita tetap harus mengajukan permohonan agar bisa diterbitkan surat keterangan bebas. Demikianlah penjelasan mengenai video saya pada kesempatan kali ini. Dan apabila ada pertanyaan, saran maupun komentar, silakan tuliskan saja di kolom komentar. Nanti kami akan meresponnya. Dan mohon dukungan juga agar selalu subscribe, like, dan share video kami kepada teman-teman maupun sobat yang lainnya. Sampai berjumpa di video kami yang berikutnya dan salam sukses selalu.